untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di Mutiara Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Bapak Ustadz M. Faidi SAG, dan materi kita pagi hari ini mengenai keluarga sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Sehat Ustadz Faidi, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah sehat ya. Tema kita pagi hari ini mengenai keluarga sakinah ya Ustadz ya. Iya. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Muhammad Faidi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010, dan siaran ini secara langsung ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Muhammad Faidi memberikan materi mengenai keluarga sakinah. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar setia Mutiara Pagi yang saya hormati kami muliakan, sebelum kami menyampaikan jauh tentang pengertian keluarga sakinah, di sini ada kiat-kiat untuk menguatkan keluarga sakinah. Baik yang baru menikah, baik yang lama menikah, baik yang hendak menikah, baik yang belum menikah, maaf seribu maaf yang belum menikah. Yang belum menikah ada kesempatan sebelum kiamat terjadi. Atau kiamat 3 hari seminggu lagi atau kiamat. Kita minta belum kiamat kita dapat jodoh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka keluarga sakinah ini harus dibentuk, dibimbing, diarahkan dengan baik. Sakinah atau keluarga sakinah itu yang disebut sakinah berarti tenang. Maka di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah telah berfirman, keluarga itu sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada sakinah yang bermakna yaitu tenang. Maka sakinah ini diletakkan nomor 1 dalam surah Rum. Ini artinya prioritas. Bagaimana cara keluarga itu sakinah atau melihat keluarga itu sakinah atau tenang, komunikasinya terbuka dengan baik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, suami tidak menutupi. Dalam komunikasinya harus belak-belakan, terus terang dengan istri, istri terus terang dengan suami. Yang kedua, saling menghargai, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik atau santun. Ini kadang-kadang kalau ngomong dengan bini itu kasar, tapi ngomong dengan bini itu halus atau santun. Balik. Yang kedua adalah amanah. Yang selanjutnya ada suasana agamis. Bahkan ibadah, yaitu bersama-sama. Itu untuk menegakkan rumah tangga. Yang sakinah atau keluarga itu sudah dipandang sakinah menurut pandangan Islam. Tapi kadang menegakkan rumah tangga yang sakinah tidak gampang. Suami ibadah, sudah ibadah, kadang bini belum ibadah, sudah ibadah, laki belum ibadah. Yang bagus suami istri sudah beribadah, bahkan ibadah sama-sama. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu cinta yang didasari dengan tulus dan ikhlas, penuh kasih sayang. Itu mawaddah.
Cinta ini didasari dengan yaitu ketulusan, baik yang sifatnya perilaku yang suci, perhatian yang serius, yang digambarkan dengan perhatian yang nyata. Tapi mawaddah ini kelihatan perilaku juga secara fisik, biasanya masih muda, cantik, itu untuk mawaddah, timbul mawaddah. Pun begitu juga yang ketiga, supaya sakinah adalah warahmah. Di situ ada kasih sayang. Di samping melihat yaitu kecantikannya, perilakunya yang baik, muncul yaitu kasih sayang. Nah ini bahkan orang yang sudah rahmah atau timbul suatu kasih sayang pada istri, itu tidak melihat secara fisiknya saja. Di situ dilihat pandang yaitu kebaikan yang muncul pada yang dilakukan oleh istri-istri kita. Pendengar setia yang saya hormati dan berbahagia, maka niatkanlah dalam pernikahan itu adalah niat yang ikhlas supaya rumah tangga kita sakinah. Bukan nikah itu sekedar untuk biar lemak kondangan. Biar lemak dikinai jemeh, dipandang jemeh. Oh dia belagak pas dengan laki bini itu kondangan, serasi. Bukan itu saja. Bahkan maaf 1000 maaf. Kadang-kadang nikah niatnya salah. Biar ada kanco tido. Kecil ego. Banyak tino. Niatkanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita nikah. Niat karena Allah, niat karena mukhlishina lahuddin, karena agama. Yang ketiga karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu ya, di samping niat yang kuat, yang ikhlas, itu jadikanlah suami itu sebagai imam. Imam, kalau sudah sanggup jadi imam, artinya juga sanggup disalahkan, sanggup ditegur. Jangan mentang-mentang imam, tidak salah, disalahkan. Seperti sholat itu, kalau imam salah, makmum wajib tegur. Kalau makmumnya tino, tepuk tangan 1 kali. Salah kedua, tepuk tangan 2 kali. Salah ketiga, tepuk tangan 3 kali. Jangan baik tepuk pramuka. Salah sekali lah, ngertilah imam tuh. Pun begitu juga, kalau sudah imamnya benar, makmumnya jangan tepuk tangan. Ini kadang-kala artinya apa? Kalau suami sudah benar, istri jangan ngoceh, jangan banyak negur atau banyak komen. Dilihat saja imam itu benar apa salah. Kalau sudah benar, alhamdulillah, supaya keluarga kita tetap yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Karena suami itu ibaratnya juga sopir bak mobil. Kadang ibu-ibu ini protes, Pak, awas Pak, itu tikungan, itu belokan, bahaya. Lah ngerti sopir itu belokan. Awas Pak, belok kanan. Lah tahu itu belok kanan, masih diomongin, Pak, itu tiang listrik. Lah keluar tuh tiang listrik. Jadi itu kina ikudai bagaimana imam atau sopir. Kalau sopirnya sudah bagus, imamnya sudah bagus, ya jangan pula banyak komen, komentar, atau menyalahkan sang suami. Supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah, dan warahmah. Manusia salah itu biasa, rumah tangga salah, benar itu biasa. Kalau benar terus kita juga ragu. Ini malaikat apa jemaah. Kalau suami benar terus, apa malaikat, apa jemaah. Bini kita benar terus, ya tidak mungkin. Apa malaikat, apa jemaah. Begitu juga sebaliknya, salah terus, ini setan apa jemaah. Tapi kalau ada salah benar, itu manusiawi. Mana manusia itu al-insanu mahalul khotok manusia. Manusia itu tempat salah dan khilaf atau kesalahan. Pendengar setia Mutiara Pagi rahmatullah, maka kalau keluarga sakinah
itu Masya Allah, sudah imamnya atau suami itu penuh dengan tanggung jawab. Digambarkan tanggung jawab lahir dan batin. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai jemaah beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Bahkan nikah bukan sekedar untuk bahkan nikah itu adalah untuk memudahkan masuk surganya Allah bagi istri. Maka kalau istri itu sudah soleha, punya adab, itu silakan masuk surga lewat mana baik. Istri masuk surga gampang, cepat masuk surga, dan oleh Allah dipersilakan lewat pintu mana dibuka oleh Allah bagi istri yang soleh, soleha atau punya adab sana seterusnya. Syaratnya kalau istri itu gampang masuk surga, di samping sakinah itu punya syarat manut dengan suami atau nurut pada suami. Pak Ustadz, bini aku ini melawan. Nah, mungkin salah kita juga, ngapa bini kita melawan, tidak kita didik, agama tidak kita didik, yaitu ngaji tidak kita didik, yaitu sholat, dan didik kita sedekah dan baca Quran terus. Karena kita, tugas kita imam, kita didik pada istri kita. Itu supaya istri kita yaitu soleha, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Hadirin pendengar setia yang saya hormati dan kami muliakan, nikah orang yang sudah nikah maupun yang nikah, terutama yang sudah nikah, itu dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nikahu miftahul rizki. Nikah itu adalah pintu rezeki, asal mau nyangkul langit Allah malam berdua, siang yaitu mau nyangkul buminya Allah, artinya kerja dengan manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Maka wong yang nikah itu pasti kayo, kalau bujang gadis tidak ada yang kayo, habis baik. Supaya hartanya berkah, ya nikah. Yang belum nikah segera nikah. Yang kedua adalah linasli. Nikah itu tujuannya juga mencapai keturunan, untuk meningkatkan keturunan supaya menjadi punya anak yang soleh dan soleha. Maka pengantin baru kami syaratkan sebelum naik ranjang itu harus ada MOU. MOU-nya apa, Mas? Kalau punya anak laki-laki sanggup nak dididik agama Islam, uji laki kita sanggup. Mas, kalau punya anak perempuan mau ndak dididik agama Islam sama-sama, mau, baru naik ranjang. Demikianlah pengantar Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak semua sudah paham kalau katik pertanyaan, dan yang belum paham boleh nanya langsung melalui host kita yaitu Mbak Dela Wawi. Sebelum penutup ini ada pantun. Pantunnya adalah ikan sepat, ikan gabus, ikan patin senang di lumpur, semakin cepat semakin bagus. Pengantin mau bertempur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz Muhammad Faidi. Ustadz, kita terima telepon Ustadz ya. Sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenton, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Ustadz ya bersama kita semua. Amin. Amin. Ustadz, ini pertanyaan sudah lama Ustadz terbesit tapi belum dibukakan Ustadz. Yang umum kita terjadi dalam pernikahan itu ada perjanjian si'rot talik, perjanjian pernikahan Ustadz. Itu terdapat di mana Ustadz ya? Mana salah perjanjian itu, perjanjian pernikahan itu. Apakah di negara-negara Arab Timur Tengah itu seperti di Indonesia juga ada pembacaan si'rot talik itu? Mohon pencerahannya Ustadz ya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya.
Tentunya, terima kasih pertanyaan sangat luar biasa dari Pak Asari tentang psikotablik. Ya, secara tekstualnya, ya tempat kita tentu disesuaikan dengan Undang-Undang Pernikahan tahun 71, tahun 74 ya. Itu disesuaikan di situ, sesuai yang diatur dengan Undang-Undang Pernikahan tempat kita, yang kira-kira cocok untuk mengikat suatu pernikahan supaya pernikahannya sakinah, langgeng, mawaddah warahmah, bahkan sadah. Jadi tulis di situ sebagai pedoman, dan itu sesuai dengan undang-undang tentunya. Maka di situ ada perjanjian kalau tidak menampai sekian bulan, mau nggak boleh lugat di pengadilan, cukup dibayar 10.000 sebagai iwat. Dan di situ tentu ada ajaran-ajaran yang konteksnya juga agama. Suami harus mempergauli istri dengan muasyarah bil ma'ruf, harus santun. Karena di situ di samping ada nasihat suatu perkawinan atau catin sekarang, kadang-kadang lupa kalau tidak ditulis itu Pak Sari. Maka seharusnya ideal pengantin-pengantin itu sekali-kali lihat buku nikahnya Pak. Di situ. Kalau tidak ditulis itu ya lupa. Manusia kita ini sering lupa. Maka pemerintah maupun khususnya Kementerian Agama ya ada bagusnya ditulis seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah Islam ya sudah ngerti bahwa suami itu rijalu qawamun 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin dalam keluarga atau istri. Mungkin di negara lain juga ada, mungkin bahasanya yang berbeda. Saya tidak bisa jawab secara 100% apakah persis seperti kita. Kalau persis aku kira tidak mungkin. Tapi mungkin juga ada, seperti ada psikotablik dan seterusnya. Tujuannya bagus pemerintah itu mengingatkan bagi yang pengantin lama, pengantin baru, supaya rumah tangga tetap sakinah mawaddah warahmah. Kalau bagusnya, itu sesuai Pak dengan undang-undang kita. Tentang Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Nomor 1 tahun 74. Ini lupa, ini selama tidak nikah ke jemaah ini Pak. Minta-minta tidak lama lagi nikah ke jemaah. Ingat undang-undang. Dan perlu kami sampaikan lewat melenceng dikit, Undang-Undang Perkawinan nomor 16 ini tahun 2019, umurnya catin itu calon pengantin harus 19 tahun, laki-laki yaitu 19 tahun, perempuan 19 tahun. Terima kasih Pak Asari. Baik, kita terima telepon kembali Ustadz di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, saya ini mempunyai 2 pertanyaan, tapi yang pertama ya, gimana ya cara kita untuk menjaga keseimbangan supaya mencapai keluarga sakinah gitu ya. Kemudian yang kedua di luar tema Pak Ustadz, kayaknya kalau nggak saya tanyakan saya nih merasa bersalah jika hal itu memang salah, tapi kalau benarnya alhamdulillah gitu ya. Jadi Pak Ustadz begini kan, ini kan mau Idul Adha gitu, nah anak saya Pak Ustadz bekerja di suatu tempat gitu, nah sementara tempat dia bekerja tuh yang menjadi bosan tuh orang agama lain gitu Pak Ustadz. Nah dia kan ingin berkurban, nah anak saya mau ikut di sana, kata apakah boleh gitu Pak Ustadz? Baik. Ikut memasukkan nama ayah yang sudah meninggal gitu Pak Ustadz. Nah apakah itu boleh? Kalau boleh ya mohon pencerahannya gimana caranya, kalau enggak ya gimana gitu. Baik. Ya itu saja, terima Ya. kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ida di Banyuasin, silakan Ustadz. Yang saya jawab dulu ada Idul Adha. Kurban Oruba. Halo Ustadz. Halo. Halo, mungkin bisa berubah posisi Ustadz. Sinyalnya mungkin kurang baik kita nerimanya Ustadz. Putus-putus. Oke. Ini musim hujan. Jadi koruba yakrobu kurbanan, yang artinya mendekat atau dekat. Maka ibadah yang paling tepat adalah yang paling cepat diterima yaitu kurban. Saking cepatnya darahnya belum
nyampe ke tanah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi darahnya sudah sampai, tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulu di kepala, satu kebaikan, satu tetes darah itu dihapus satu kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang korban. Maka korban ini juga ada dasarnya, inna bainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu perintah tentang korban. Korban, bagaimana korban itu di lingkungan non-muslim, apa hukumnya? Ya boleh. Karena saking pentingnya korban. Dan begitu juga tentu dari sekian di lingkungan itu ada yang muslim pun kita wajib kita bagi daging kurban itu kepada yang Islam dulu. Kalau untuk penghargaan itu tetaplah boleh kalau masih ada dagingnya. Dan begitu juga bagaimana mengorbankan orang meninggal, ya boleh. Ada larangan kalau korban untuk mengorbankan orang tua yang meninggal boleh, yang masih hidup bagus. Dan korban itu bukan sekali seumur hidup. Korban itu kalau ada kemampuan adalah ya tahun berkorban. Dan kalau memang dia mayoritas ini non-muslim, korbannya jangan di situ. Dikirim ke daerah yang kaya untuk diberikan korban, di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah yang masih menongkrang, itu perlu desa-desa itu perlu. Itu di daerah korban, harus di situ gitu. Jadi itu cara mengatasinya berkorban. Ada sekarang ini sebenarnya orang muslim. Jadi kirim kalau seperti ini 3 juta satu orang, kirimkan korban atas nama ini, nama beri orang sebutkan pastinya apa. Itu cara mengatasi korban. Dan numpuk di kota, di 8 sapi, 12 kambing, numpuk. Justru yang bagus di daerah-daerah atau desa yang masih tertinggal perlu yaitu kurban. Kemudian adalah bagaimana cara keseimbangan, cara menyeimbangkan rumah tangga itu sakinah, agar sakinah ini bertanya sakinah. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana supaya kita niatkan dulu, niat dengan tulus ikhlas mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu adalah kita ada sama-sama. Kalau suami istri itu banyak ada kelebihan, ada kekurangan. Ini banyak kelebihan, ada juga kekurangan. Suami banyak kelebihan, banyak kekurangan. Saling support. Jadi niatkan lurus dulu. Kalau sudah niatnya sudah lurus, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pernikahannya dia sakinah. Sakinah mengatakan agama. Kalau sudah nikah itu agama, bukan lagi harta lagi sebenarnya. Cuman mau juga agamanya. Atau pertanyaan itu saya balikkan. Pilih laki-laki yang tayo tapi kita, atau pilih laki-laki yang buntu tapi sakinah. Ini kan dijawabkan. Memilih yang kayu tapi dia membuat bisa itu, bolak kacau pikiran itu, buntu tapi membuat tenang. Ada pilihan juga. Pilihan yang ketiga maksud saya. Jadi agama lah yang membuat rumah tangga itu bahagia. Memang cara mencatat rumah tangga saya belajar. Sekarang sudah canggih melalui YouTube, tapi tidak semua YouTube benar. Ya masih ada talent, ada guru. Kita bimbing kepada orang yang soleh, alim, tapi akan banyak di paling muslim itu sudah nyambur, banyak sekali itu kan nyambur. Sama sekarang banyak penyuluh agama. Tidak ini, bukan dia penyuluh emosional maupun di kota. Tidak bimbing. Nah, kalau ibu dah baca ke masjid, ada sekali, mengapa dia jadi? Kalau baca
undang ke rumah Ibu. Terima kasih. Kembali kepada host kita yang cantik ini. Baik. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp dulu Ustadz dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, kalau istri ngajak cerai terus, istri lari ke rumah orang tua, bila diajak rujuk dia mau cerai, apakah tetap kita sebut imam walau hidup sendiri? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Ustadz mungkin bisa berubah posisi lagi Ustadz, soalnya juga putus-putus kita terima nih Ustadz. Atau teleponnya jangan di loudspeaker Ustadz. Tidak. Dela ulang ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana kalau istri ngajak cerai terus? Istri lari ke rumah orang tua, bila diajak rujuk dia mau cerai. Apakah tetap kita disebut sebagai imam walau hidup sendiri-sendiri, terpisah hidupnya Ustadz? Kira-kira nyambung. Halo? Sudah nyambung. Iya. Ya, terima kasih. Aku tidak lancar di sini. Ya, memang kita lihat di lapangan sekarang ini, Masya Allah, perempuan ini dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit cerai. Dan memang juga terjadi keceraian. Ini kalau tidak salah, maaf, itu 1:50. Ya, artinya apa? Hari ini kawin, 1 orang ada 50 yang cerai. Dan inilah sebabnya di antara cerai itu. Untuk dikit minggat, untuk dikit minggat, Indonesia minggat, bisa minggat tempat mutu. Karena merasa dilindungi, dicukupi kebutuhan. Istri yang seperti ini tidak bagus. Maka kalau istri yang sering minggat, ya tidak usah dijemput. Pertama ini dia omongin, pasti 2 kali, tak usah dijemput lagi. Kebiasaan nanti, manja dia. Kalau bahasa Jawa itu malam, tak usah dijemput. Nah, kali itu tidak boleh tinggal berlijul dia sama si mutuanya. Kalau mutuanya mengerti, antarkan bimbing sama-sama. Dan apakah imam atau suami itu imam sudah bagus? Jadi itu tadi, pada ada kode etik mencuri istri tadi. Kalau istri merajut, inisiasi merajut. Tapi ya, dibina kalau mana tahu ini ya mereka tidak namanya salah terus namanya iblis itu salah terus kalau benar terus namanya kedua itu itu baik kan cara nebusnya tentu punya dengan muasyarah bil ma'ruf seperti yang ditanyakan tadi bergaul dengan sopan santun halus. Mungkin ya dinasihati. Kita tidak mampu nasihati wong lain. Tidak mampu wong lain ya. Itulah sebab-sebab memang di antara cerai itu. Kalaupun cerai itu adalah halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa itu Pak. Ada bagaimana apakah sudah baik? Ya kalau sudah dibina dengan baik ya sudah suaminya sudah baik. Istrinya yang salah. Nah, untuk merukunkan daripada rumah tangga ini tentu dengan komunikasi yang baik, musyawarah dengan baik, dan yaitu kita ada suatu permaaf, minta maaf yang baik. Maka menurut daripada Al-Junaid Al-Baghdadi itu adalah kalau sudah demikian menurut Imam Al-Baghdadi ini manusia itu akan naik derajat. Kalau pertama menemui masalah seperti itu adalah 4 hal. Pertama sabar yang harus dilakukan oleh imam atau suami atau istri itu harus sabar. Karena kesabaran inilah senjata yang paling ampuh di samping meluluhkan sesama manusia. Allah ikut campur kalau sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Insya Allah bersama orang sabar. Yang kedua adalah hidup sederhana. Jadi jangan bukan baju kita
ukuran baju kita pakai, bahaya. Sekarang ini sudah luar biasa, perempuan-perempuan itu atau yang lain itu melampaui batas dari kemampuan rezeki yang dibawa oleh suami atau hasil kerja sang suami. Hidup sederhana itu penting dalam rumah tangga. Cinta yang sederhana, jangan berlebih-lebihan. Benci sederhana, kata menurut Imam Al-Baghdadi ini kan. Senang juga sederhana, jangan berlebihan. Yang ketiga adalah menghormati, memurah hati, artinya memaafkan, saling memaaf, itu baru imam yang luar biasa dalam rumah tangga. Yang keempat adalah hidup dengan akhlak. Ya tadi dengan patatul muka tiba, punya adab yang baik. 5 adalah diuji dengan sabar. Ini ujian, Mas. Jadi harus tahu ujian rumah tangga itu macam-macam, harus kita paham. Ada yang diuji duit, diuji jabatan, diuji dengan perempuan, kadang diuji dengan buntu, gitu. Nah, sangguplah bini itu waktu kita buntu bersama kita, begitu sama-sama kita. Ada yang tidak sanggup diuji. Mungkin kalau sudah disabar, ya nikah, rukun damai, rezekinya barokah. Kembali kepada Mbak Dela. Baik, Ustadz, kita terima telepon kembali di belakang Pak Romli di Sembawa di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Terputus ya, dan kami informasikan saat ini 46 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dela ya. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi. Ini Pak Ustadz, menanggapi pertanyaan Ibu Ida tadi ya, masalah korban Pak Ustadz ya. Ini kan tidak lama lagi kita Idul Adha Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya kalau non muslim itu berkorban, dagingnya dibagi kita dengan uang muslim Pak Ustadz. Apa hukumnya Pak Ustadz? Itu Pak saya Pak Ustadz. Ya Mbak Dela, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bagaimana wong non muslim itu kurban? Kalau wong muslim mungkin, ya bukan mungkin. Kalau kurban itu bahasa kita Pak, bagi dia mungkin nilainya sedekah atau baik. Maka kebaikan itu ada kebaikan di namun sosial. Kebaikan sosial dan nilainya sosial. Tak apa-apa non muslim lanjut kerbau 5 kita terima, sapi 5 kita terima. Di mata agama mereka suatu ibadah sosial atau kebaikan yang sifatnya sosial. Ya menurut agama dia ada pahalanya, kalau bagi kita pahala. Bagaimana ya kita terima. Kalau yang kata-kata korban tentunya ya khusus agama Islam. Agama lain nyebutnya beda lagi. Ini juga sebenarnya agama lain juga ada korban. Korban ini kan bukan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masa Nabi Adam juga ada korban. Dan Nabi Musa ada korban dan seterusnya. Juga ada Pak aturan agama dia. Kita terima Pak, boleh. Dan korban. Kata-kata korban kan sejarahnya yang populer itu di masa Nabi Ibrahim melalui yaitu ru'yah, melalui mimpi tanggal 8 Dzulhijjah. Maka 8 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu ragu. Artinya ragu-ragu. Ini mimpi kok jelas, kalau wahyu kok kebangetan gitu loh, anak suruh nyembelih. Maka disebut hari Tarwiyah. Ini aku jelaskan ini biar paham tentang korban. Dan itu begitu juga pada malam 19 Nabi Ibrahim juga tidak mendapat hujan. Mimpinya itu sangat jelas, maka disebut yaitu Arafah. Arafah itu mantap keyakinannya bahwa ini memang betul-betul bukan mimpi, sekedar mimpi, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan nama Ismail. Maka dijalani dengan baik, takwa kepada Allah, sabar. Dalam As-Saffat ayat 102 itu insyaallah minasol. Insyaallah ayat mendapat itu orang yang sabar. Maka perintah dilaksanakan dengan sabar, maka
diganti dengan surga kibas yang datang surga Subhanahu wa taala. Ini yang ada adalah Islam, ya kurban boleh, agama lain boleh menurut dia. Kalau pahala dan surga itu urusan agama dia. Dia yakin dia dapat surga pahala bagi yang non-muslim berkurban, menunjukkan kurban. Dan memang banyak di lapangan, bagaimana pejabat-pejabat yang kurban untuk kementerian. Ya, kita kalau itulah kelebihan sedekah, itu ibaratnya tidak terhalang oleh suatu waktu keadaan yang kurban ini. Beda dengan zakat, infak. Bahkan orang muslim itu kalau pembangunan masjid nyumbang semen sekian sak, patah, besi, ya kita terima, tidak kita tolak. Itu dia punya keyakinan sendiri. Kita harus terima, jangan kaku dalam hal. Terima kasih Pak Adi di Sukarami, Ustadz. Pak Adi Sukarami. Baik, Ustadz, kita terima telepon terakhir ya Ustadz ya, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 6. Pro 1, Assalamualaikum. Baik, terputus. Yang ingin bergabung kembali, kami terima satu penelpon selanjutnya di 369977 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan mungkin ini kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya, di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya di akhirat bagi suami yang meninggalkan seorang istri demi wanita lainnya pada saat baru memulai karir, ditemani istri pada saat suami sudah berhasil dan berada di puncak meninggalkan istri demi wanita lain? Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Ya. Jadi tentunya kalau memang dia melanggar daripada, ya saya sampaikanlah sigot taklid maupun dalam nikah, ya kalau melanggar tetap berdosa, ya, mendolimi. Makanya bagi yang suami-suami, kayak istri, itu kalau memang tidak cocok, itu harus ngadu. Ini saran aku nih ya. Baik, terutama yang istri-istri yang didolimi nih. Ini kadang-kadang gantung pernikahan mereka. Maka kalau sudah tidak ada kecocokan, itu sudah rujuk 1, 2, masih ngulang lagi gawe lanang. Ini kan gawe lanang ini banyak, macam-macam. Kadang-kadang yang naik nolak diklah berubah, kayu dikit lah berubah. Maka kalau sudah diperhitungkan memang tidak akan kecocokan dalam ngadu perempuan ini di pengadilan. Biar tahu, biar jelas statusnya nanti. Apakah janda, apa tidak. Jangan galak dipermainkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana hukumnya kalau sudah tadi di kronologinya sangat luar biasa dan mungkin nikahnya sarolah sekarang sukses, ditinggal kan kayak mungkin kayolah naik jabatan. Kalau memang dia masih sadar dan bagus dalam rumah tangganya, dia berusaha. Maka cepat kami alih status janda, cerai maksudnya. Ini biar jelas, biar putus mata rantai dosa itu. Tapi kalau mungkin ya kalau memang tidak galak lagi, kalau galak ya laju dengan cara mungkin berbini. Nah itu. Jadi ada syarat-syarat tertentu, itu yang menimbulkan pahala, menimbulkan dosa. Apakah nanti di surga, di akhirat ketemu? Itulah pernah ditanyakan, Mas Talib, Pak Ustadz, aku nih, masih ada waktunya Mbak Dela? Masih ada Ustadz, silakan Ustadz. Ya, jadi berlaki 4 kali. Laki pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga, empatnya meninggal. Pak Ustadz, masih ketemu tak kami di surga nanti? Ya kalau seiman ketemu. Kalau beda agama, beda keyakinan, tidak akan ketemu. Pasti, dikata dia nemu yang laki pertama yang keempat akan ketemu. Kalau pertanyaan itu akan melengkapi 1, 2, 3, 4, 5 akan ketemu karena dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati seorang suami itu bukan sekedar menafkahi, yaitu lahirnya saja.
artinya juga dituntut oleh Allah. Bahkan tanggung jawabnya selaku papan, pangan, dan sandangnya maupun yang lain itu dituntut, pasti ketemu. Nah, terima kasih kembali kepada Mbak Dela. Baik Ustadz, karena lintas waktu kita sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami beri waktu sedikit untuk Ustadz untuk memberikan materi penutup tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, kalau keluarga sakinah itu syaratnya zazatul salihah, istri harus solehah, fatatun muta'adifah, punya adab yang baik. Begitu juga faqahum fiddin, paham dengan agama dan lain-lain. Insya Allah keluarga dia akan tegak dengan sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih kembali kepada Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Muhammad Faidi SAG yang sudah memberikan materi kita pagi hari ini mengenai keluarga sakinah, dan insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan materi lainnya dengan beliau. Dan kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita dari program 1 RRI. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.